Halo pemirsa, dan para pionir dimanapun Anda berada, selamat siang semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan share ya, agar bisa selalu update video terbaru di channel Wina Yosef. Market cap istilah salah tempat untuk Picoin. Ada beberapa pemain koin micin dan Masako mempersoalkan nilai konsensus Pi Network Global $314.159 Pi sebagai halu. Alasannya adalah karena dia menghitung lewat market capitalization atau market cap. Istilah untuk perdagangan saham. Istilah ini seringkali dimanfaatkan oleh para investor untuk mengukur kualitas suatu perusahaan. Dengan mengetahui nilai market cap, investor bisa menentukan berapa total uang yang harus dikeluarkan untuk membeli semua saham dari perusahaan yang diinginkan. Jadi aneh juga lucu kalau istilah market cap digunakan untuk menghitung jumlah suplai koin Pi yang besar berbanding daya serap pasar akan membuat nilai koin Pi menjadi rendah. Dasar itulah dengan salah kaprah banyak pemain koin micin dan Masako menggeneralisir koin Pi dengan nilai Pi 1 sama dengan $314.159 adalah berlebihan, bahkan menurut mereka adalah halu. Mereka benar kalau koin Pi adalah komoditas atau saham yang diperdagangkan di bursa. Sama halnya dengan BTC, Ethereum, Dogecoin, Litecoin dan lainnya, lebih gila lagi mereka pakai standar ukur market cap untuk menentukan nilai Pi. Hal yang salah dari pandangan soal cap market adalah karena mereka tidak paham apa itu Pi Network dan koin Pi. Perlu diingat bahwa 1. Koin Pi tidak diciptakan sebagai saham atau komoditas sebagaimana koin konvensional lainnya, koin Pi diciptakan sebagai uang digital. 2. Koin Pi melakukan proses yang tidak lazim dengan tidak didaftarkan ke exchange sejak awal launching untuk diperdagangkan sebagai komoditas. Kalau di Indonesia bursa komoditi diawasi oleh Bapepti, karenanya koin Pi tidak bisa diukur lewat market cap. 3. 100 miliar koin Pi sangat besar jumlahnya kalau menjadi komoditi. Tetapi sebagai uang digital maka jumlah tersebut menjadi sangat kecil, apalagi kalau dilihat dari sebaran koin lewat penambangan di setiap regional wilayah distribusi koin. Ditambah lagi adanya lock-up rate yang dilakukan oleh para pionir mulai dari 25% sampai 200% dengan durasi selama 1 minggu, 6 bulan 3 tahun. Lock-up sendiri tidak dikenal dalam istilah koin konvensional karena mereka taunya cuma staking. Oleh karenanya sangat tidak salah kalau Dr. Nicholas Kokkalis menyebutkan bahwa koin Pi sangat mahal dan langka. 4. Pi Network didukung oleh 3 hal yang tidak dimiliki oleh koin lain. 4a. Teknologi mainnet, Web 3.0. 4b. Ekosistem, blockchain terdesentralisasi yang dijalankan oleh 400.000 node, AML, FATF, serta bersertifikat ISO 9001. 4C. Ekologi interaksi pasar sehingga barter antar koin dan barang dapat dilakukan. Disinilah saya menyebutnya sebagai Pi Currency karena Pi Network menuju menjadi sistem moneter baru sekaligus sebagai uang digital pertama di dunia. 5. Picoin tidak membutuhkan investor untuk serok Picoin. Hal itu tidak mungkin kecuali investor siap menjadi vendor dengan menjual produk. Nah, disinilah para fooders bermain dengan mengkerdilkan nilai koin Pi untuk bisa direbut dari wallet pionir dengan nilai rendah sesuai selera mereka. Kemudian pertanyaannya, akankah Picoin didaftarkan ke exchange? Jawabannya sebagai komoditi tidak akan pernah, tetapi sebagai valuta tentu sangat masuk akal. Dari semua penjelasan singkat di atas seharusnya kita paham bahwa banyak perbedaan antara Picoin dengan koin lainnya, apalagi kalau dibandingkan dengan koin micin. Sekali lagi, Pi itu uang bukan komoditi atau saham, jadi tidak ukurannya dalam cap market. Dan sekarang Pi Network dalam fase mainnet tertutup, yang artinya kita sudah bisa bertransaksi dengan batasan-batasan tertentu yang telah ditetapkan oleh core team. Pembatasan jaringan tertutup.
Meskipun transaksi antara aplikasi Pi dan Pioneer serta transaksi Pioneer to Pioneer diperbolehkan dalam jaringan Pi, jaringan tertutup akan menerapkan batasan seperti yang tercantum di bawah ini. Pembatasan ini pada tahap ini membantu menegakkan sifat jaringan yang tertutup. 1. Tidak akan ada konektivitas antara Pi dan blockchain lain atau pertukaran kripto. 2. Mainnet hanya dapat diakses melalui aplikasi Pi Wallet dan di Pi Browser. 3. Blockchain mainnet akan dapat diakses oleh komputer manapun di internet tetapi hanya melalui firewall untuk menegakkan aturan di atas. Hanya akan ada core team nodes di mainnet untuk memastikan bahwa firewall selalu ada. Jaringan tertutup akan mendukung kegiatan ekonomi dan pertumbuhan ekosistem Pi. Dengan demikian, transaksi Pioneer to Pioneer dapat dilakukan melalui Pi Wallet karena perintis KYC akan dapat menggunakan Pi Wallet untuk bertransaksi di Pi. Perintis juga dapat menggunakan aplikasi Pi di Pi Browser, yang dapat mengakses mainnet melalui Pi Apps SDK dan Pi Blockchain. Selama periode jaringan tertutup, aplikasi di Pi Browser hanya dapat menggunakan blockchain Pi yang diizinkan oleh firewall untuk berinteraksi dengan mainnet. Penggunaan transaksi Pioneer to Pioneer, Pioneer to App, dan App to Pioneer berikut akan diizinkan. 1. Pertukaran Pi untuk barang dan jasa melalui aplikasi Pi. 2. Transfer Pi antara perintis untuk barang dan jasa. Penggunaan berikut akan dilarang. 1. Pertukaran Pi untuk mata uang fiat. 2. Pertukaran Pi untuk cryptocurrency lainnya. 3. Transfer Pi untuk janji fiat atau mata uang kripto lainnya di masa mendatang. Kami akan menerapkan batasan di atas dengan menambahkan firewall ke mainnet dan dengan menjalankan node mainnet secara eksklusif untuk periode interim ini. Node komunitas akan terus berjalan di testnet dalam periode jaringan tertutup. Kami akan terus mengimplementasikan antarmuka dan perubahan lain pada node sebagai persiapan untuk jaringan terbuka di mana node komunitas dapat berjalan di mainnet. Pembatasan jaringan untuk tetap tertutup akan dilonggarkan saat mencapai periode berikutnya, jaringan terbuka. Berikut adalah beberapa poin utama yang harus dipertimbangkan untuk menghindari penipuan di Pi. 1. Unduh aplikasi Pi hanya dari tempat terpercaya seperti dari situs web resminya, Play Store, atau App Store. 2. Pi masih dalam tahap pengujian akhir, fase 3 lebih besar dari mainnet, sehingga belum memiliki nilai uang nyata, jangan jatuh ke tangan scammer untuk menukarnya dengan uang tunai. 3. Pi tidak melakukan airdrop dan tidak memiliki rencana untuk melakukannya. 4. Jangan berikan frasa sandi dompet Anda kepada siapapun meskipun mereka mengaku sebagai moderator. 5. Jangan berikan detail Anda seperti tanggal lahir, nomor telepon, alamat, email, kartu identitas, dan lain-lain kepada siapapun di jaringan Pi meskipun mereka mengaku sebagai moderator kecuali mereka adalah pihak yang dipercaya. 6. Pi sudah mengatakan bahwa ia tidak pernah meminta dan tidak akan pernah meminta uang tunai dengan Pioneer, jadi berhati-hatilah dengan siapapun yang meminta investasi. 7. Ikuti hanya media sosial resmi akun Pi, jangan percaya berita dari tempat lain kecuali saluran mereka di media sosial. Pesan saya adalah, jangan tertipu pada ajakan untuk mengkerdilkan nilai koin Pi Anda. Hindari grup medsos seperti Telegram dan WAG yang menyesatkan apalagi pakai istilah market cap yang salah tempat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.